Shalom Jemaat GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change. Jangan lupa ya kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh. We are GOC. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Suntermo dan GBI Rasela. Shalom. Di tahun yang baru ini ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sama-sama katakan. Saat terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, karena hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus Kaulah
Yesus, Kaulah Raja mulia. Woo! Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Dia megah, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, karena Kau yang hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua loncat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semua tangan di atas kepala. Mari sama-sama kita bermasmur bagi nama Dia, Yesus. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang ajaib buat setiap kita, amin. Mari kita sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, oh agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, oh, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup setiap kita, amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau katakan, gak ada satupun yang dapat pisahin kami dari kasih-Nya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna hari-hari ini dalam hidup kami. Thank you Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
melewati hari-hari yang sulit. Kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Never leaves me and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me and you never lebih lagi nyanyikan, oh your presence never leaves me and you never forsake me. Oh your presence never leaves me and you never forsake me. Sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan-Mu, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh your presence Lord. Oh your presence never leaves me and you never forsake me. Oh your presence never leaves me and you never forsake me. Oh your presence Lord, yes, never leaves me and you never forsake me. Oh your presence never leaves me and you never forsake me. Oh, mari sembah, mari naikkan sembah-Mu buat Dia. Dialah yang dahsyat, Dia tak pernah tinggalkan. Kami sembah, Kau ajaib bagi kami. Engkau setia di dalam hidup kami. Yesus, kasih-Mu besar Tuhan. Mari angkat sembah-Mu buat Dia. Dia yang baik, Dia yang baik. We worship You, oh Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu di hidup kami. Hari demi hari Engkau membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mari saudara-saudara, di tahun yang baru ini lebih lagi kita mendekat sama Dia, mendekat sama Tuhan. Biarlah hati kita semakin melekat dengan Tuhan. Melewati masa-masa apapun di dalam hidup ini, ketahuilah kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Masa sulit mungkin kita lewati, tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dia Allah yang beserta kita, amin.
Dia tidak jauh, dia di dekat kita. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sambil angkat tangan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dengan iman katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam setiap kesesakan yang kami alami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam setiap kesesakan. Yes, Lord. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan iman kita. Kau kuatkan apapun yang terjadi, apapun yang akan kami lewati di tahun ini Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang beserta dengan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Engkau Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur masih boleh merasakan hadirat-Mu di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mohon terus penyertaan-Mu. Kami mau katakan, bila Engkau tidak beserta kami gak mampu berjalan ya Tuhan. Sertai kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga kami mampu menyelesaikan tahun ini dengan baik. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang dahsyat, rancangan Tuhan yang indah buat kami di tahun ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Thank you Lord. Terus sertai kami, Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh
akar kuat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2021. Biar Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya berlimpah-limpah. Tuhan terus menjagai kita dari segala mara bahaya, dan Tuhan terus memberkati kita, menuntut kita untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melalui tahun 2020, tahun yang betul-betul tahun yang luar biasa. Ya, saya mau katakan luar biasa karena kita lihat banyak tantangan, kejutan yang belum, artinya kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi seperti apa yang Gembala Sidang kita pernah dapatkan di awal atau akhir tahun 2019, bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Memang ini betul-betul sesuatu yang baru. Kejadian yang terjadi, arti COVID-19 ini merubah segala sesuatu pola hidup manusia. Dan semua banyak hal yang artinya Tuhan izinkan terjadi, yang artinya kita bisa melihat hanya Yesus Kristus Tuhan yang perlu ditinggikan, diagungkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Nah, mari Bapak sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada seperti kami ada Tuhan di bulan yang baru, Januari di tahun 2021 ini Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan semata, di mana Tuhan sudah membawa kami memasuki tahun yang baru ini. Tuhan Yesus, biar Tuhan tuntun kami Tuhan, terangi pikir hati kami, untuk kami terus berjalan di dalam tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kami akan terus Tuhan setia mengikuti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada terang, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus berharap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar Tuhan Engkau sendiri memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, untuk bisa membawakan kebenaran firman-Mu dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan di dalam nama Yesus, dan kami mau tawat segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya atas pikir hati kami. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, kalau tahun 2020 kita dituntut Tuhan memasuki yang namanya tahun dimensi yang baru. Ya, kita bisa melihat itu semuanya kita sudah alami selama tahun 2020, baik yang baik maupun yang kurang baik. Nah, mari Bapak sekalian, memasuki tahun 2021 ini, Tuhan memberikan satu tema buat gereja kita melalui Gembala Sidang kita. Bicara tahun 2021 adalah tahun integritas atau the year of integrity. Dan ini kebetulan sama dengan visi yang kebetulan Ketua Umum GBI kita mendapatkan, membangun karakter ilahi, bicara tentang karakter Kristus. Dan saya waktu dengar bicara tentang integriti ini, saya bilang saya aminkan ini, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang artinya umat Tuhan harus tidak hanya mengetahui, tetapi harus melakukannya sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana integritas adalah sesuatu yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa integritas itu, ada orang yang mengibaratkan manusia itu seperti ban yang flat atau bocor, ya, sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, banyak artinya waktu bicara tentang integritas ini, sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan di dunia usaha, pemerintah, di segala banyak hal. Nah, ada sesuatu yang sangat luar biasa
bahwa saya bersyukur punya CEO, Chief Executive Officer, Direktur Utama yang banyak menulis narasi tentang beberapa orang, juga ada hal tertentu, nah termasuk juga bicara tentang integritas ini. Nah, saya tidak bisa uraikan tentunya tentang apa yang ditulis, tetapi di dalam, kalau sudah lihat, nanti sudah bisa renungkan, bicara integritas itu adalah dikatakan sungguh mulia kehidupan berbalut integritas. Nah, di situ berisikan tentang bagaimana seharusnya orang-orang yang mempunyai integritas melakukan segala sesuatunya, tentunya satu untuk Tuhan, untuk banyak orang sesama kita. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Karena integritas membawa sesuatu yang sangat tentunya luar biasa. Nah, Bapak sekalian, jadi waktu saya lihat bicara tentang integritas ini di negara kita Indonesia, ini sedang istilahnya mengadakan satu reformasi mental. Dan kembali yang ditekankan soal integritas. Nah, saya ambil Bapak sekalian tentang apa yang ditulis, artinya digambarkan secara singkat, satu diagram yang bagus oleh KPK Bapak sekalian. Nah, saudara lihat, itu dikatakan orang yang integral, ya. Saudara bisa lihat, dan juga kita bisa renungkan nanti di rumah. Saya tidak bahas ini secara panjang, ya. Dikatakan orang yang integral, dikatakan memiliki integritas pribadi, ya. Lalu dikatakan berkepribadian utuh. Setiap tindakan dan perilaku menunjuk pada nilai-nilai moral dan etika. Lalu dikatakan satunya perkataan dan perbuatan. Yang satunya lagi patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. Lalu dikatakan lagi tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki, ya. Konsumerisme dan hedonisme, tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah. Lalu manusia terpukau, terpedaya oleh uang dan kekuasaan. Itu orang yang punya integritas, tidak tergoda dengan hal-hal demikian. Lalu akhirnya dikatakan bahwa setiap mempunyai orang yang berintegral adalah menjadi panutan, role models, ya, untuk banyak orang. Nah, di situ ada digambarkan beberapa tokoh bangsa yang memiliki integritas yang sudah diakui Bapak sekalian. Ya, ada gambarnya, ya, bukan foto yang sebenarnya, tetapi dalam bentuk seperti kartun ini. Nah, rupanya Bapak sekalian, di institusi pemerintah sendiri sudah ada yang namanya ZI, yang bicara tentang zona integritas, di mana setiap unit kerja di dalam pemerintahan itu mulai artinya menjalankan prinsip-prinsip integritas ini supaya apa? Supaya negara, ya, pemerintah ini menjadi pemerintahan yang berkualitas, yang bersih, yang punya skala, tidak hanya skala Indonesia tetapi skala internasional yang diharapkan di tahun, kalau nggak salah, 2025, maka Indonesia menjadi negara yang luar biasa kalau setiap artinya bangsa Indonesia mengerti betapa perlunya artinya membangun integritas di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu sangat disayangkan kalau kita ini sebagai umat Kristen, ya, tertinggal, ya, atau sebatas tahu tapi kita tidak melakukan, tidak artinya seperti orang-orang lain melakukan sekarang bicara tentang integritas ini. Nah, kenapa Bos sekalian? Karena kita lihat the man of integrity itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan Bos sekalian, ya, Tuhan Yesus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Salah satu prinsip di dalam integritas adalah orang itu tetap sama di dalam prinsip yang benar, Bapak sekalian, prinsip kebenaran. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, bahkan apa yang dijanjikan Tuhan, kan Tuhan artinya berjanji, Dia tidak pernah berdusta. Itu bagian daripada prinsip-prinsip integritas itu. Bahkan Tuhan menunjukkan bagaimana ketulusan dia menolong orang lain, mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-6,
Ya, firman Allah berbicara demikian, dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, artinya ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kan ironis kalau istilahnya orang-orang Kristen yang mengaku menjadi penyembah Tuhan, pengikut Yesus, tapi kita tidak hidup seperti Kristus hidup, seperti yang Tuhan sudah tunjukkan soal integritas ini. Banyak orang mungkin punya waktu untuk muji nyembah Tuhan, berdoa mungkin, baca Alkitab, tapi selama tindakan perbuatannya tidak sama dengan apa yang dia pelajari, yang dia dapat daripada Tuhan, maka itu bicara orang tersebut tidak mempunyai integritas di dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya integritas ini di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Saudara dan saya ini dikatakan oleh Tuhan menjadi terang dan garam. Kita harus menjadi contoh bagi orang-orang yang berada di sekitar kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang artinya jujur, penuh tanggung jawab, memperhatikan orang lain, memperhatikan kepentingan banyak orang, supaya terjadi sesuatu yang tentunya baik buat kita semua, ya, buat bangsa negara kita ini. Nah, Bapak sekalian, ada beberapa hal kenapa integritas ini penting di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Karena ini tanpa kita bisa melakukan artinya hal ini, saya pikir sangat sayang, karena integritas bicara tentang karakter Kristus yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya. Tanpa memiliki karakter Kristus, Bapak sekalian, maka apa yang terjadi? Ya, sia-sialah apa yang kita lakukan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang sudah memilih kamu, aku yang memilih kamu, dan aku sudah menetapkan engkau pergi dan menghasilkan buah. Apa itu buah? Buah bicara tentang salah satunya adalah integritas atau karakter Yesus yang direfleksikan di dalam Galatia bicara tentang buah roh itu. Nah, Bapak sekalian, coba kita lihat, integritas sangat dipentingkan. Karena apa? Tanpa integritas, maka kita tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga tentunya. Nah, yang pertama dikatakan, integritas itu perlu untuk kita bisa masuk di dalam kehidupan yang kekal. Dan di dalam Mazmur pasal ke-24 yang pertama, itu dikatakan, ya, dikatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, ya. Lalu kalau kita loncat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi Bapak sekalian, untuk datang ke gunung Tuhan, itu bicara hadirat Tuhan, diperlukan satu kondisi keadaan di mana dikatakan hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, Bapak sekalian, hadirat Tuhan bicara, kalau kita bicara kekekalan, ya itu bicara His presence, hadirat Tuhan. Kekekalan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun manusia yang berdosa bisa menghampiri tatanya. Itu sebabnya dikatakan hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi bersih tangannya bicara tentang kelakuan perbuatan yang bersih, yang tidak melanggar tentunya hukum Tuhan, ya, hukum moral, Bapak sekalian, hukum yang ada di negara, yang ada di dalam bersangkutan, Bapak sekalian. Bahkan tidak itu saja, Bapak sekalian, karena ada orang melakukan hal baik, tetapi kalau hatinya tidak murni, hatinya tidak tulus, hatinya dijerat dengan segala hal yang jahat, maka juga tidak bisa. Jadi bicara tentang sikap, bicara sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia, yang hati hanya Tuhan yang bisa melihat. Itu dikatakan sikap dan hati kita adalah yang benar. Itu bicara tentang bahwa setiap kita semua harus memiliki integritas dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, hal yang kedua, Bapak sekalian, kenapa perlu integritas? Nah, di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 16, Bapak sekalian, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
Nah, dengar baik-baik Bapak sekalian, jadi kita dipilih oleh Tuhan, kita artinya dibenarkan, diampuni dosa kita Bapak sekalian, untuk kita menghasilkan sesuatu dalam hidup kita, yaitu buah. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah buah. Bicara karakter Kristus itu telah muncul di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bahkan dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu diberikan kepadamu. Tetapi ada satu hal yang ditujukan di sana Bapak sekalian, bahwa supaya Bapa itu dipermuliakan. Dengan kita menghasilkan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita ini Bapak sekalian, memiliki integritas, nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan, ditinggikan. Nah, di dalam Matius pasal kelima ayat 15 ya, bicara tentang, dikatakan begini Bapak sekalian ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita untuk meletakkan di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi waktu seseorang pengikut Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya memiliki integritas dalam hidupnya, maka dia akan mempermuliakan nama Yesus di surga. Nama Bapa dipermuliakan ya oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, karena mereka melihat perbuatan kita yang luar biasa, yang inline, sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan, tentang etika, tentang moral yang diajarkan buat kita semua untuk kita bisa melakukannya. Nah, lalu bicara tentang integritas itu Bapak sekalian, itu sangat diperlukan. Di dalam Matius pasal kelima ayat yang 15 itu bicara tentang, dikatakan lagi, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi adalah tugas buat saudara saya, karena kita sudah menerima terang itu, Yesus Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita, di mana Yesus Kristus, the man of integrity, maka ada sesuatu yang dihasilkan di dalam kehidupan kita adalah integritas. Di mana integritas itu harus ditunjukkan kepada semua orang di sekitar kita. Karena mereka akan melihat, mereka tidak peduli tentang mungkin orang mau ke gereja, tetapi mereka melihat bagaimana hasil daripada apa yang kita lakukan, intimasi dengan Tuhan itu menghasilkan apa, yang tentunya dikatakan akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Justru orang tidak terkesan dengan seberapa banyak kita artinya baca Alkitab. Orang tidak terkesan dengan berapa banyak waktu yang kita miliki, istilahnya dengan kita ke gereja, kita beribadah. Tapi ada satu hal yang mereka lihat, bagaimana kehidupan saudara saya. Apakah kita ini menjadi saksi Tuhan? Apakah kita menjadi terang, menjadi garam? Atau mungkin justru dengan perbuatan kita, nama Tuhan Yesus dipermalukan, ya, nama Tuhan dihujat karena kita. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, penting buat setiap kita untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan integritas. Nah, Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian tentang beberapa contoh, ya, beberapa contoh orang-orang yang memiliki integritas yang ditulis di dalam Alkitab, yang juga menjadi panutan buat kita semua. Yesus number one pasti, ya. Nah, di dalam kitab Daniel pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan bagaimana Daniel dan ketiga temannya mendapat kesempatan untuk mereka boleh dipersiapkan menjadi penasehat, menjadi orang-orang yang dilibatkan di dalam pemerintahan di negara di mana mereka dibuang. Jadi ini suatu kondisi yang buruk, kondisi yang tidak baik bagi orang-orang di bawah jajahan, di bawah kuasa otoritas orang lain, bangsa lain. Tetapi justru Tuhan menciptakan suatu kesempatan buat mereka. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya? Nah, ini orang berintegritas. Dikatakan begini, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belshazzar, Hananya dinamai Sadrach,
Misael dinamai Mesah, dan Arsaya dinamai Abednego. Nah, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara kasih Tuhan, di dalam kondisi yang sulit tiba-tiba ada kesempatan, ya, yang diberikan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi orang-orang, menjadi penasehat raja, orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Dan itulah sebabnya mereka dikasih privilege, dikasih sesuatu yang luar biasa, makanan, minuman, juga hal-hal yang lain, fasilitas yang lain. Tetapi kita lihat bahwa Daniel dan teman-temannya berketetapan, mereka memutuskan hati mereka untuk tidak menjamah yang najis. Nah, ini kita perlu untuk kita miliki. Mungkin di dalam keadaan yang sulit, pekerjaan artinya kehilangan pekerjaan, mungkin pendapatan berkurang, mungkin banyak orang-orang yang menawarkan segala sesuatu yang untuk artinya kita bisa menghasilkan uang, menghasilkan income tambahan, tetapi dengan cara yang salah. Sebagai orang-orang yang berintegritas, maka kita harus mempunyai prinsip untuk menolak itu, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyalahi firman Tuhan, menyalahi norma-norma sosial, norma-norma istilahnya moral, Bapak sekalian. Karena saya banyak dengar, Bapak sekalian, mungkin ada pria yang masih muda, wanita yang masih muda di dalam kesulitan keuangan lalu ditawari untuk suatu pekerjaan, menjual dirinya. Kalau orang mempunyai integritas di dalam hidupnya, maka dia akan menolak. Tidak, saya tidak akan menajiskan hidup saya hanya untuk sesuap nasi, untuk sesuatu yang artinya hal-hal yang saya perlukan. Saya akan tetap ikut firman Tuhan, saya mau hidup kudus. Itu bicara integritas yang sudah ditunjukkan oleh seorang yang bernama Daniel dan 3 temannya itu. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, kita lihat Bapak sekalian, ya, bahwa orang yang berintegritas juga di dalam kondisi yang sangat berbahaya, tetap dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, ada satu perjanjian, kita harus setia ikut Tuhan, ya, karena Tuhan itu setia tentunya. Nah, kita lihat lagi contoh Daniel, Bapak sekalian, bagaimana di dalam suatu pemerintahan waktu itu raja berganti raja, lalu Raja Darius pemerintah. Banyak orang-orang artinya iri hati kepada Daniel dan teman-temannya karena Daniel diberikan artinya kedudukan yang luar biasa, diberkati luar biasa. Lalu mereka mencari kesalahan Daniel tapi tidak pernah menemukannya, dan mereka melihat ada satu kelemahan yang mereka bisa pakai, yaitu mereka artinya meminta kepada artinya Raja Darius, ya, untuk membuat satu ketetapan bahwa dalam 1 bulan tidak boleh satu manusia pun yang ada di dalam pemerintahan itu meminta sesuatu kepada dewa, kepada kepercayaan lain kecuali kepada Darius. Nah, sekarang kalau bicara tentang Daniel, ya, dan dengan yang lainnya, sebetulnya kalau dia lakukan seperti ini, toh orang juga nggak tahu, ya kan? Dia tidak lagi artinya menunjukkan istilahnya ibadah, dia diam-diam, pokoknya dia ngumpet-ngumpet, dia bisa saja lakukan itu, Bapak sekalian, dia pasti selamat. Tetapi Daniel tidak melakukan itu karena dia adalah orang yang berintegritas dengan Tuhan. Nah, dikatakan Bapak sekalian, waktu dia dengar ini, bahkan dikatakan, ya, dikatakan begini Bapak sekalian, ya, Daniel itu, ya, pasal yang ke-6, yang 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Dia tidak peduli dengan ada aturan yang artinya melarang orang untuk beribadah kepada Tuhan. Dia tetap melakukan kewajibannya, yaitu ibadah. Karena dia mengasihi Tuhan, dia percaya Tuhan pasti menolong. Dia tetap melakukan itu walaupun ada larangan yang dibuat oleh, artinya diusulkan oleh orang-orang jahat tersebut. Dia tetap beribadah 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Nah, ini yang menjadi istilahnya alasan untuk mereka menjebloskan Daniel ke gua singa. Kita bisa melihat Daniel luput, malah orang-orang yang merancang kejahatan tersebut dibuang ke gua singa, dimakan habis, ya, dibinasakan oleh singa. Nah, ini bicara tentang integritas. Nah, contoh lagi kita lihat, ya, tentang Yusuf.
Ya, Yusuf kita tahu walaupun dia mengalami masa-masa yang sulit, dibuang, dijual, tapi suatu saat dia itu dipakai di keluarga Potifar, ya. Lalu Yusuf diberikan wewenang oleh Potifar untuk merawat, untuk menjaga, untuk memanage segala sesuatu yang dimiliki oleh Potifar, sehingga dikatakan Tuhan memberkati yang namanya Yusuf. Nah, tiba-tiba Tante Yusuf tertarik kepada, bukan Tante Yusuf, mohon maaf, artinya Tante Potifar ini tertarik sama Yusuf karena Yusuf ganteng. Lalu dia mengajak artinya Yusuf untuk tidur, ya. Di dalam Kejadian 39:7, setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasa daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara Yesus Tuhan, Yusuf penuh integritas. Dia tahu dipercayakan sesuatu yang luar biasa oleh tuannya Potifar. Itu sebabnya dia jaga kepercayaan yang sudah diberikan. Dia tidak tertarik dengan istri Potifar yang mengajak untuk dia melakukan hal yang jahat, hal yang berdosa. Itu orang punya integritas. Nah, itu juga kita harus miliki, Bapak sekalian. Banyak orang, Bapak sekalian, bukan istrinya orang lain nawarkan, tapi dia berusaha untuk berebut istri orang lain. Nah, Bapak sekalian, ada satu cerita, Bapak sekalian, ada seorang kawan saya, ya, seorang juga mengasihi Tuhan, orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dia cerita sama saya suatu saat dia pergi, Bapak sekalian, tugas di China, Bapak sekalian, jam 2 pagi, tiba-tiba kamarnya diketuk. Waktu dia buka, ada seorang wanita dengan pakaian yang sangat minim, hanya pakai, mohon maaf, pakaian dalam saja, langsung nerobos masuk ke dalam. Nah, banyak orang nggak lihat gini, wah, saya tidak cari, saya tidak undang, tiba-tiba makanan datang sendiri. Nah, lalu mungkin tutup pintu lah. Apalagi dia berpikir tidak ada orang yang tahu jam 2 pagi. Tetapi tidak dilakukan oleh kawan saya ini. Dia bilang begini, kamu keluar, kalau tidak keluar saya akan telepon ke bawah, ke front office untuk usir dia keluar. Nah, Bapak sekalian, itu bicara integritas. Integritas itu bicara dengan memegang prinsip-prinsip yang baik, prinsip moral yang baik. Karena sampai kalau orang jatuh di dalam artinya perzinahan, ya dosa akhirnya. Tidak hanya dia mengkhianati pernikahannya, tetapi juga di mata Tuhan dia berdosa besar. Nah, selanjutnya kita lihat juga bicara tentang orang yang punya integritas adalah seperti Daud. Daud pernah bikin salah. Dia mengambil istri orang, suaminya dia kirim ke medan perang dan meninggal, lalu istrinya diambil. Nah, tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Nah, dia apa yang dia katakan? Dikatakan, aku berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui. Padahal Nabi Nathan secara pribadi menegur dia. Gak ada orang yang tahu yang lain. Dia raja, dia punya kekuasaan. Bisa saja Nabi Nathan itu dilenyapkan. Gak ada yang berani untuk artinya menegur seorang raja. Tetapi seorang memiliki integritas adalah orang yang mau membuka diri atas teguran orang lain. Dan dia boleh menyadari tentang keberadaan dia jujur terhadap dirinya. Ada sesuatu yang salah. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Ya, dia minta ampun. Nah, banyak orang, Bapak sekalian, yang saya lihat sudah ketahuan malah. Ya, berbuat selingkuh, perzinahan. Tapi banyak dalinya, banyak alasannya. Ada yang bilang, wah saya digoda setan loh. Bukan digoda setan. Bukan keinginannya sendiri yang membawa dia kepada dosa. Ada lagi yang beralasan karena, wah perempuan ini sih yang nguberin saya terus, teleponin saya terus. Ya, itu bukan alasan. Orang yang punya integritas, dia akan
pegang prinsip untuk tidak jatuh tentunya di dalam dosa perzinaan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, baik suami atau istri, laki-laki maupun wanita, kita harus jaga kekudusan ini. Karena ingat, dosa yang lain terjadi di luar tubuh, tetapi dosa perzinahan di dalam tubuh itu sendiri. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, di mana roh Allah tinggal di dalammu. Nah, Bapak sekalian lalu bicara lagi contoh yang lain supaya saudara sekalian bisa artinya mengerti ini ya. Tentang orang yang berintegritas, bicara orang yang memegang tentunya perjanjian. Tidak hanya cuma soal dia ngucapi komitmen janji lalu dia tinggalkan janji itu, dia lalaikan atau dia mungkiri perjanjiannya. Nah, itu bukan orang yang berintegritas. Nah, kita contoh lagi dengan seorang tokoh yang bernama Yosua ya. Nah, Bapak sekalian, di dalam Yosua pasal ke-9 itu Bapak sekalian, lalu dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi ceritanya ada orang Gibeon dengan akal mereka datang ke Yosua, ke orang Israel, untuk mereka mengatakan mereka itu orang miskin, mereka tidak punya apa-apa ya. Lalu ditunjukkan tentang apa yang mereka bawa sudah kering, padahal mereka adalah orang-orang yang ada di dekat di mana orang Israel berada pada waktu itu. Sehingga memang ada satu kesalahan, Yosua tidak tanya sama Tuhan, lalu mereka mengikat perjanjian dengan orang-orang dari Gibeon ini untuk mereka melindungi, mereka tidak menumpas mereka. Nah, sampai suatu saat mereka menyadari, wah, ini orang-orang yang berada di sekitar kita. Orang-orang Israel mulai mungkin marah, bangkit, mau melakukan sesuatu terhadap orang-orang Gibeon ini. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat 19 dikatakan, berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah diikrarkan itu kepada mereka. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jangan main-main dengan sumpah, dengan janji. Janji mengikat ya sampai kita memenuhi. Nah, Yosua mengerti ini, walaupun dia salah, dia tidak tanya Tuhan, tapi dia berjanji kepada orang itu, kepada bangsa itu. Dia harus lakukan seperti perjanjinya itu. Itu orang yang namanya berintegritas. Saya juga punya teman, Bapak sekalian, diceritakan pernah suatu saat saya lihat ini sebagai contoh buat saya juga, dia ya, buat kita juga semua. Jadi dia suatu saat membeli satu rumah, dia suka, dia senang, lalu dia janji untuk artinya melunasi dalam kurun waktu tertentu. Dia tentunya sebagai biasa transaksi jual beli rumah ada down payment. Dia membayar kalau tidak salah 100-200 juta sekalian. Untuk down payment itu dalam kurun waktu 2 minggu dia akan melunasi itu. Nah, tetapi apa terjadi? Ya, terjadi waktu di dalam kurun waktu 2 minggu, tiba-tiba dia dibawa kepada satu rumah yang dia lihat lebih baik, lebih nyaman, lebih enak. Sehingga dia berubah pikiran, lalu dia akan mengambil rumah yang kedua, alternatif kedua. Dan bagaimana dengan rumah yang pertama? Ya, nah ini ada sesuatu yang saya lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Dia pegang perjanjian, karena down payment itu tidak bisa diambil, artinya dibalikan kecuali ada tertentu. Lalu dia merelakan yang 100 juta itu atau 200 juta, saya lupa bahwa jumlahnya ya, lalu dia mengambil rumah ini tanpa dia harus ribut dengan orang-orang atau agen penjualan tersebut. Nah, itu bicara integritas, bahwa dia menjanjikan sesuatu ya, di dalam waktu kondisi dia tidak bisa penuhi, dia merelakan, mungkin itu suatu kerugian. Tetapi saya percaya orang yang berintegritas yang seperti itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan akan mengembalikan berlimpah-limpah. Ingat, kita harus pegang perjanjian, komitmen kita. Ya, dengan siapapun juga. Mungkin saudara bekerja, ada satu komitmen yang saudara sudah tanda tangani di sana sebagai saudara menjadi staf dan karyawan, harus mematuhi ini, mematuhi itu. Bapak sekalian, kita harus lakukan itu.
Dan mungkin juga saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara punya komitmen. Setahu saya ada komitmen letters yang ditulis, ditandatangani. Dan sebagai orang yang punya integritas, kita harus pegang kepada apa yang kita sudah sepakati. Apalagi itu dengan Tuhan tentunya. Nah, Bapak sekalian, yang jadi masalah adalah kenapa justru banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan mau ini. Ya, tidak bisa melakukan, artinya orang-orang di dunia mulai bicara tentang dunia usaha, di pemerintahan, di bangsa kita, bicara integritas, sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan bagi setiap orang. Nah, kenapa demikian? Nah, saya lihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, Bapak sekalian. Nah, ini kembali bicara tentang hati, ya, hati kita nih. Karena segala sesuatu itu berasal dari hati kita semua. Nah, di dalam Matius 15 ayat 14 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19-nya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berarti akar daripada segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sehingga tidak bisa menghasilkan buah roh, orang percaya menghasilkan buah roh karakter Kristus karena bicara hatinya yang tidak tulus, hatinya tidak murni, hatinya yang tidak kudus. Itulah sebabnya Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Mari kita memulai dengan membersihkan, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak memiliki hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang murni, maka perbuatan kita dari perkataan, pikiran, sikap perilaku kita akan membawa kita kepada perbuatan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Kita jauh daripada prinsip integritas itu. Nah, di dalam Yesaya pasal 36 Bapak sekalian, ya, ini saya ajak Bapak sekalian untuk kita ini bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya percaya kalau setiap orang yang memiliki kerendahan hati, punya integritas, kalau firman Tuhan ini menegur saudara akan, oh ya, ada sesuatu yang belum beres di dalam hati saya ini. Saya harus bereskan. Nah, di dalam Yesaya 36 dikatakan begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ya, jadi seseorang waktu bertobat kepada Yesus Kristus Tuhan, Bapak sekalian, dari segala kesalahan kita, maka Tuhan bilang, aku akan mencurahkan kepada saudara saya air yang jernih yang akan mentahirkan kita dari segala kenajisan, dari semua berhala. Nah, lalu dikatakan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi waktu kita bertobat, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan akan menguduskan, mentahirkan kita kembali, sehingga kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Nah, ayat 27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi setelah kita dikuduskan hatinya, diberikan hati yang baru, roh yang baru, Roh Kudus akan dicurahkan buat kita semua. Kita berada di era Pentakosta ketiga ini, dan Roh Kudus akan memampukan untuk setiap kita untuk hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang kepada peraturannya, ya, peraturan-peraturan dan melakukannya. Lalu dikatakan, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa tentunya. Bagi setiap orang yang memiliki integritas dalam hidupnya,
wah pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang memiliki integritas, kejujuran Bapak sekalian, itu laku di mana-mana, dicari oleh banyak orang. Orang akan mau memanfaatkan, menggunakannya Bapak sekalian, ya, meminta pertolongannya untuk menjadi sabda karyawan apapun di dalam tugas pekerjaan untuk membawa satu perusahaan menjadi perusahaan yang maju tentunya. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu di awal tahun 2021. Biar Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan pengertian lebih lagi tentang integritas ini, di mana kami percaya Tuhan menginginkan setiap kami untuk hidup serupa dengan Engkau. Engkau adalah the man of integrity. Engkau sendiri sudah menunjukkan hidup yang berintegritas sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Tuhan lakukan waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Biar Tuhan, Engkau sendiri melawat setiap kami. Tuhan memberikan roh yang rendah hati, kerendahan hati buat kami semua, supaya kami boleh menyadari tentang keberadaan kami Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi kekurangan kami, dan kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mohon ampun Tuhan, biar Tuhan menguduskan, mentahirkan, dan Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga kami layak untuk menerima Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang berkuasa itu, yang memampukan kami untuk hidup menurut ketentuan-Mu Tuhan, untuk hidup menurut peraturan-peraturan-Mu, sehingga hidup kami boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh menjadi Tuhan saksi Tuhan, menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami, dan orang-orang yang berada di lingkungan kami melihat Yesus hidup di dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Ya, saya persilakan Bapak sekalian untuk mempersiapkan anggur dan juga roti untuk perjamuan kudus ini. Ya, mari kita bersama-sama Bapak sekalian, kita lihat siapakah kita ini. Ya, Bapak sekalian, kita adalah orang-orang berdosa. Upah dosa dikatakan adalah maut, kehidupan, kematian yang kekal di neraka. Tetapi karena kasih Tuhan, karena Tuhan mau datang 2000 tahun yang lalu, berkorban, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, kita yang bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak binasa, dikatakan kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Ini sesuatu yang tentunya sangat luar biasa buat kita semua. Mari saya ajak Bapak sekalian untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Saudara bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah lakukan selama tahun 2020 ini. Dan mari juga kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang masih kita lakukan sampai hari ini, biar kita minta ampun terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari Bapak sekalian, Tuhan mengetahui keberadaan saudara. Ya, kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Allah mengasihi kita semua. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan. Biar saat ini juga Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan Yesus kelemahan yang kami masih miliki, Tuhan Yesus kebiasaan yang buruk masih kami miliki. Dan saat ini Tuhan, biar kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan menguduskan, mentahirkan kami kembali, sehingga kami Tuhan Yesus layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya waktu kami makan roti yang merupakan tubuh-Mu, minum anggur yang merupakan darah-Mu dengan cara yang benar, kami akan diberkati Tuhan. Yang sakit masih disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang kekurangan akan diberikan oleh Tuhan kelimpahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan.
Mari Bapak sekali kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Oh, irabashika tatara mashika tatara bashina laba laba laba. Inna mashika tatara bashita tatara bashina laba shika tatalama. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Buat perjamuan kudus ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, anak-anak, sekolah minggu, juga para anak-anak muda, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan Yesus umat-Mu Tuhan yang berada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berikan pengertian betapa pentingnya kami ini memiliki integritas di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus, Tuhan, ini adalah satu jaminan bahwa waktu kami berbuah Roh Kudus, memiliki karakter Kristus, kami akan masuk di dalam kerajaan kekal, kehidupan yang kekal, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan beri pengertian betapa pentingnya kami memiliki integritas sehingga Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kelakuan tindakan kami selaras dengan apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, semuanya Tuhan, tindakan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum yang lain Tuhan, yang norma-norma yang ada Tuhan. Nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi terang dan garam di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang sekolah Tuhan Yesus, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, bahkan jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan, satukan mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia. Walaupun di dalam pandemi COVID-19 ini
ini mereka akan teguh setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, jaga terus setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan sepanjang 2021 ini bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, kita akan bacakan bersama-sama tentang arti Pentakosta yang ketiga sebelum kita menerima doa berkat. Ya, saya akan bacakan, saudara juga boleh ikuti ini. Ya, yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga, yang pertama adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk setiap kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan Tuhan yang sempurna, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, melalui persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021.